إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أعاذني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي أعزني الله وإياكم حياتنا الدنيا ليس حياة باقية وأن الدنيا دار الفناء كل من فيها يموت كما قال الله عز وجل كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Sesungguhnya kehidupan dunia bukan kehidupan yang abadi. Setiap yang ada di permukaan dunia ini akan sirna. Allah menyebutkan dalam Al-Quran kullu man 'alaiha fan. Semua yang menjadi makhluknya Allah semua akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia lagi maha tinggi. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Maka kehidupan manusia di dunia satu kali, dan itu menentukan apakah dia menjadi orang yang bahagia ataukah dia orang yang sengsara. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia dua buah jalan. Jalan berbuat kebaikan ataukah jalan berbuat keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia ingin bertakwa maupun ingin berbuat dosa. Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran dosa. Wa qad khaba man dassaha. Merugi mereka yang mengotori jiwa mereka dengan perbuatan dosa. Hari ini wahai kaum muslimin, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Kita semua berbuat dosa. Kita semua berbuat kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kullu bani Adam khata'. Tiap anak keturunan Adam senang dan suka berbuat dosa. Tapi adakah di antara kita pada hari ini yang berpikir tentang dampak perbuatan dosa akibat maksiat yang kita lakukan? Bagaimana kelak kita bila berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala? Akhi a'azani Allah wa iyyakum. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza irtakaba al-abdu danban nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Bila seorang hamba melakukan sebuah perbuatan dosa, maka dosa itu akan tertinggal di hatinya berbentuk titik yang berwarna hitam. Semakin sering dia berbuat dosa, maka hati itu akan sakit. Semakin sering lagi dia berbuat dosa, hati itu akan mati.
Dan bila hati manusia telah mati karena perbuatan dosanya, tidak akan ada manfaat lagi jasadnya yang bisa berjalan di muka bumi. Sekalipun ia mampu berkata-kata, matanya memandang, telinganya mendengar, tapi tidak punya nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta milik seseorang, anak lelaki kebanggaan mereka, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat dari kotoran syirik, perbuatan maksiat, dosa-dosa. Akhi a'azani Allah wa iyyakum, demi Allah, kerusakan yang kita lihat di hadapan kita di daratan maupun di lautan, semua kerusakan yang kita jumpai di hadapan kita akibat perbuatan dosa manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan semua karena perbuatan dosa-dosa manusia. Camkanlah wahai kaum muslimin, Allah akan kelak memintai pertanggungjawaban tiap apa yang kita lakukan, dan kita akan menjumpai hasil perbuatan kita di dunia kelak di yaumil qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan ataupun keburukan sebesar zarah, dia akan mendapatkannya. Dia akan melihatnya. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, mereka akan mendapatkan catatan di tangan kanannya dan mereka mendapatkan kebahagiaan. Adapun yang berbuat kejelekan, fa amma man utiya kitabahu bisimali, ketika itu mereka akan mendapatkan catatan tangannya di tangan kirinya dan mereka tidak mampu berkata apa-apa. Yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Pelaku kebaikan bercahaya wajah mereka, dan pelaku perbuatan maksiat wajah mereka menghitam dan mereka tidak mampu mengucapkan apa-apa. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, tidak kita bisa berhujjah, tidak bisa kita membela diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan tidak akan lagi ditutup-tutupi. Allah akan bongkar semuanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhi, cukup bagi kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun. Hari di mana malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat Allah yang lainnya berdiri berbaris-baris di hadapan Rabb-Nya, tidak sanggup ia berbicara satu kalimat pun. Padahal malaikat tidak punya dosa. Adakah kita mendengar malaikat Jibril bermaksiat kepada Allah? Kalla summa kalla. Adakah malaikat-malaikat yang membawa rahmat berdurhaka kepada Allah Ta'ala? Kalla summa kalla. Tapi Allah katakan la yatakallamun illa man adina lahur rahman. Tidak sanggup ia berbicara di hadapan Allah kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Lalu bagaimana dengan kita? Dosa kita terhadap Allah tidak terhingga. Kedoliman kita terhadap diri kita tidak bisa kita ketahui kecuali Allah yang mengetahuinya. Belum dosa kita kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendoakan kita siang dan malam, tapi sedikit bakti kita kepada mereka. Belum lagi dosa kita kepada istri-istri kita, kepada anak-anak keturunan kita. Lalu kita menyangka kelak ketika datang kematian menjumpai kita dan kita berkata Allah akan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Antum qaumun fa'ajabtu alaikum. Kalian suatu kaum yang aku merasa heran dengan kalian. Tarawna danban saghiran faka'annaha dhubab. Kalian pandang dosa kecil seperti cuman lalat hinggap di hidung kalian dan berkata nahnu fi ahdin nabi nara danban saghira faka'annaha jabal azim. Kami di zaman Nabi memandang dosa yang kecil seperti sebuah gunung besar siap menghancurkan kepada kami. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, lelaki yang Nabi berkata, kalau seandainya boleh aku mengambil kekasih di kehidupan dunia, niscaya kekasihku bagiku, kekasih itu bagiku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Allah telah menjadikan aku kekasih baginya. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq menjelang kematiannya,
Maka ia meneteskan air mata sampai dengan memenuhi jenggotnya dan berkata anak-anaknya, berkatalah Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq, ya abadi madza tabki alaysa anta ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuka nabiyullah azza wa jalla salawatullah wa salamu alaihi. Ayahanda, apa yang membuat engkau meneteskan air mata? Kenapa pula engkau bersedih hati? Bukankah engkau salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang ia mencintaimu? Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi mengatakan, al mar'u ma'a man ahab. Manusia akan dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama dengan orang yang ia cintai. Bersama dengan orang yang ia cintai. Faqal, ia berkata, ya bunai, wahai putraku, ma adri idza kumtu baina yaday Allah ta'ala. Aku tidak tahu bila kelak nanti aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adakah ia mengampuni aku ataukah tidak. Kam minad dunubi bisababi hadih. Berapa banyak dosa-dosa yang muncul akibat ini. Ia tarik lisannya dan dia berkata, cukup ini menjadi ancaman bagi manusia di hadapan Rabbnya. Hadza Abu Bakar As-Siddiq. Lihat kita pada hari ini, kita celah si fulan, kita burukkan si fulan, kita bongkar aib si fulan, tanpa kita menyadari bahwa kita menjadi orang yang paling bangkrut di muka bumi. Tidakkah kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, orang yang tidak punya dirham, malah dinaran wala dirhama, orang yang tidak punya dirham dan dinar. Kata Nabi, al-muflisu fi ummati, umatku yang bangkrut, man ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat di hadapan Allah bis-shalah, bawa pahala salat di dunia, bawa pahala puasa di dunia, bawa pahala sedekah di dunia, bawa pahala jihad di dunia, akan tetapi ia celah si fulan, ia ambil haknya fulan. Allah bangkrutkan amalnya karena perbuatannya ini. Akhi fillah, lihatlah Umar bin Khattab, lelaki yang ketika Nabi berada di atas sebuah bukit, bukit itu bergetar dan kata Nabi, uskun ya jabal, inna fi dhahrika nabiyullah wa syahidan. Diamlah engkau wahai gunung, di punggungmu berdiri seorang nabinya Allah dan dua orang yang bakal mati syahid. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hari di mana ketika Umar ditikam pada bagian kepalanya dan tidak sanggup lagi dia berdiri sehingga dibopong menuju rumahnya. Maka Umar mengatakan, Allahumma inni dhalamtu nafsi. Rabb, ya Allah, aku zalim kepada diriku sendiri. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Abdullah, dha' jasadi 'alal ardi, letakkan tubuhku di permukaan bumi ini. Kata ayahnya, kata Abdullah, la ya abati, tidak wahai ayahku. Kata Umar, letakkan tubuhku di atas bumi. Kemudian ia tempelkan pipinya ke bumi dan dia berkata, ya wailata laitani turaba, ya wailata laitani kuntu kabshan. Coba aku ini cuman tanah saja, coba aku cuman sekedar kambing disembelih dimakan selesai perkara. Walakinni Umaru akumu baina yaday Allah ta'ala summa sa'alani an umri wa an jismi wa an kulli amri la astati anil jawab. Rabbi kuntu dhalamtu nafsi. Kelak aku akan berdiri di hadapan Rabbku, dia bertanya kepadaku tentang usiaku, tentang hartaku, tentang kesehatanku, semua urusanku ditanyakan oleh Allah. Lalu ia mengatakan, ya Allah, aku zalim kepada diriku sendiri. Umar tanya kepada kita, apakah kita Umar? Apakah kita Abu Bakar yang dapat jaminan surga melalui lisannya Rasulullah? Lalu kita seolah-olah perbuatan dosa kita telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Padahal akibat perbuatan dosa telah begitu banyak kerusakan yang timbul di muka bumi ini. Dosa kita, boleh jadi dosa kita sehingga istri kita durhaka kepada kita. Boleh jadi dosa kita sehingga anak-anak kita durhaka kepada kita. Boleh jadi dosa kita menyebabkan Allah enggan menurunkan hujan pada hari ini. Boleh jadi perbuatan dosa kita sehingga Allah tidak mendatangkan ketenangan pada jiwa kita. Wahai kaum, kembali kepada Allah, tinggalkan dosa, jauhi maksiat sebelum datang hari di mana manusia tidak mampu berkata kecuali ya laitani kuntu turaba, andai aku cuma sekedar debu saja.
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhi, sebelum kami akhiri khutbah yang kedua ini, kami berwasiat kepada diri kami, kepada kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya Rasulullah, dan mintalah kepada Allah istiqamah dan kematian di atas jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, khatib mengingatkan, akhi, membiarkan istri kita menanggalkan jilbab itu dosa. Bahkan digolongkan sebagai lelaki yang dayyus, yang tidak akan Allah ajak bicara di yaumil qiyamah, tidak pula Allah memandang dan tidak pula mensucikannya. Allah sediakan baginya adab yang pedih. Salasun, 3 golongan kata Nabi. La yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah wala yandur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah enggak mau memandang mereka, Allah tidak akan mau berbicara kepada mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, bahkan mereka disediakan adab yang pedih. Salah satunya Nabi mengatakan rajulun dayyus, lelaki yang membiarkan istrinya berbuat maksiat, menanggalkan jilbab maksiat, membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram maksiat. Ikhwan, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki pemimpin bagi wanita. Lelaki ditanya oleh Allah, war-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi, lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, pertama-tama kelak dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang keadaan rumah tangganya. Dan yang kedua, akhi, meninggalkan mempelajari agama itu dosa. Merasa cukup bahwa kita telah cukup dengan apa yang kita punya itu dosa. Karena belajar agama perintah Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah olehmu, pelajari tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan kebaikan seseorang itu ada pada ilmunya. Sebagaimana Nabi mengatakan man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah ada kebaikan pada diri seseorang, dia difaqihkan tentang agama. Berarti menyia-nyiakan belajar agama, perbuatan dosa besar. Dosa besar. Dan yang terakhir, ikhwati a'azanillah wa iyyakum, perbuatan dosa itu lalai dari mengingat Allah hanya karena urusan-urusan dunia. Terlalu sibuk dengan dunia, menghitung harta benda dunia. Perbuatan dosa karena membuat manusia takut dengan mati di jalan Allah tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna ya rabbal alamin min ahlil jannah ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan min kaidi syayatin wal kafirin wal munafiqin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kimusna.